Om Swastiastu. Selamat pagi. Yang terhormat para dewan juri. Yang saya hormati. Panitia penyelenggara. Yang saya cintai. Peserta lomba dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat-Nya, kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan berbahagia dan selamat sentosa. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Dampak Globalisasi Terhadap Kesenian Daerah di Indonesia. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Hal yang membuat saya memilih judul ini adalah sudah sangat sering kita dengar dan lihat fakta dari gejolak yang terjadi di masyarakat oleh dampak era globalisasi terhadap kesenian daerah di Indonesia. Ya, era globalisasi mengakibatkan pertukaran budaya antar negeri tidak bisa dihindari. Mengingat Indonesia menjadi destinasi wisata yang sangat banyak dikunjungi wisatawan dunia. Pengaruh budaya asing memiliki dampak yang sangat luas terhadap sistem kebudayaan masyarakat kita. Pengaruh negatifnya terhadap budaya dan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia sangatlah tinggi dan cepat. Seperti hingar-bingarnya hiburan di diskotik, kafe, bar yang menyajikan minuman beralkohol yang memabukkan. Sangat sering digandrungi anak muda untuk mencari hiburan lepas dari kepenatan hidup. Dengan sajian surga duniawi hingga berjam-jam, bahkan nyaris setiap hari mereka gandrungi. Sampai melupakan tugas dan kewajibannya sebagai generasi penerus bangsa. Pembauran budaya yang dibawa wisatawan dari segala penjuru negeri meningkat berbanding terbalik dengan akhlak generasi muda yang makin menurun. Seperti kehilangan etikat baik, santun, ramah dan terpuji sudah jarang dilakukan bahkan ditinggalkannya. Lihatlah keberadaan kesenian budaya daerah seperti drama gong, sendera tari, wayang kulit, wayang wong, karya seni patung, seni ukir, dan aneka ragam tarian juga. Yang merupakan sajian seni budaya daerah lengkap dengan nilai filosofinya. Yang religius dan humanis. Yang dulu sangat digandrungi oleh masyarakat. Namun sekarang ini, semua kesenian daerah itu nyaris sepi penonton ataupun penggemar. Karena masyarakat larut dalam glamornya kehidupan di era globalisasi ini. Kemajuan teknologi canggihnya pun hadir lewat munculnya beraneka ragam gadget yang sangat mudah mengakses banyak budaya asing di internet. Akibatnya, masyarakat pun setiap hari, setiap waktu berselancar menyaksikan dan menonton seni budaya asing yang diakses di berbagai media sosial. Akhirnya, lenturlah cinta dan kebanggaan kita pada seni budaya warisan leluhur kita. Melalui pementasan kesenian budaya daerah yang mengajarkan nilai-nilai filosofi yang religius dan humanis. Melihat seni budaya daerah negeri kita tergerus dan luntur oleh budaya asing di era globalisasi ini, miris sekali hati ini. Lalu, apakah kita hanya berpangku tangan saja, teman? Sebagai ujung tombak bangsa, apa yang seharusnya kita lakukan untuk mencegah musnahnya seni budaya negeri kita? Hadirin yang saya banggakan, tentu tidak, teman-teman. Kita sebagai generasi muda bangsa ini, mari kita berbenah dari sekarang. Mengikuti perkembangan zaman dan menikmati kemajuan di era globalisasi itu sangatlah bagus. Tetapi bukan berarti kita bisa melupakan seni budaya warisan leluhur kita yang sangat luhur dan mulia. Kita harus tetap waspada dan mawas diri dalam mengikuti pembauran seni budaya antar negeri di era globalisasi ini, agar kita tidak mudah terperosok di dalamnya. Karena banyak sajian yang terkesan bagus dan menggiurkan. Sejatinya, tidak sedikit pula ada sisi negatifnya.
Seiring semakin banyak masuknya seni budaya asing ke negeri kita di era globalisasi ini, seharusnya kedewasaan dan kepribadian kita semakin matang pula. Jadi, kita tidak akan mudah terprovokasi dan terperosok pada hal-hal yang tidak dikehendaki nantinya. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai ujung tombak negeri, mari satukan langkah dan kata, bersama memahami, mempelajari, dan menekuni secara langsung kesenian daerah kita dalam sebuah wadah seni budaya. Kemudian, dalam periode dan momen tertentu, kita pentaskan di depan publik. Sehingga, seni budaya itu akan terus ada dan akan menumbuh kembangkan rasa bangga kita pada seni budaya sendiri. Dengan demikian, kita tidak akan mudah tergerus dalam arus budaya asing yang begitu pesat masuk Indonesia. Kita juga bisa memanfaatkan perkembangan sosial media sekarang ini untuk melestarikan kesenian daerah kita dengan cara memposting video ataupun artikel mengenai kesenian daerah kita, sehingga pembaca maupun penonton dapat menikmati sekaligus mempelajarinya. Selain itu pula, kita bisa ikut terjun mempromosikan karya seni daerah kita langsung ke publik, antar daerah, pulau, bahkan antar negeri, dalam ajang ekonomi kreatif bangsa. Tentunya, dengan dukungan besar dari pemerintah untuk kelestariannya. Dan yang paling penting adalah kita sebagai penerus bangsa harus memiliki potensial diri untuk melestarikan dan mampu mengelola keanekaragaman seni budaya daerah di negeri Nusantara ini dengan baik dan bertanggung jawab. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah pidato saya hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan kepada saya. Saya mohon maaf sekiranya ada kata yang tidak berkenan di hati, karena tak ada gading yang tak retak. Akhir kata, kokohkan jati diri bangsa dan jayalah seni budaya Indonesia. Terima kasih. Om Santi 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 Om.